Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Demikian bunyinya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah film yang kemudian diceritakan kembali, dan film ini berdasarkan kisah nyata yang menceritakan seorang laki-laki bernama Frank. Laki-laki ini memiliki keahlian yang mungkin tidak dimiliki oleh manusia lain, yaitu apa? Dia ahli sekali dalam melakukan tindakan kriminal. Saudara, tetapi tindakan kriminal yang dia lakukan ini unik, saudara. Contohnya, Frank ini memiliki keahlian untuk memalsukan dokumen. Frank terbukti memalsukan cek senilai $2,5 juta di 26 negara selama 5 tahun. Lalu kemudian Frank juga ahli di dalam memalsukan cek dengan melihat proses pencairan cek di bank. Hasil pemalsuan cek itu dia lakukan untuk menopang gaya hidupnya yang sangat tinggi. Kemudian Frank juga pernah memalsukan ijazahnya dari Universitas Harvard agar dia bisa bekerja di salah satu kantor pengacara ternama. Kemudian keahlian lagi yang dimiliki oleh Frank, yaitu dia ahli di dalam memalsukan identitas. Frank tercatat pernah memalsukan identitas berulang kali untuk mendapatkan uang yang sangat banyak. Frank pernah bertransformasi menjadi pilot di Pan American World Airways. Nah, saat dia menjadi pilot, dia berhasil terbang ke berbagai 26 negara dengan total penerbangan sebanyak 250 kali. Setelah Frank melakukan ini dan dia tahu dia memiliki keahlian untuk memalsukan identitas, memalsukan cek untuk tindakan-tindakan kriminal, dia melakukan ini dari usia 21 tahun. Dan kemudian beberapa tahun kemudian aksinya ini diketahui oleh pihak kepolisian di Amerika, dan kemudian Frank pernah juga dimasukkan ke dalam penjara di Prancis dan di Swedia. Dia dipenjara selama kurang lebih 12 tahun. Nah, saudara, setelah 12 tahun di penjara, Frank sadar bahwa apa yang dia miliki selama ini, keahliannya untuk menipu, untuk memalsukan, dia merasa apa yang dia miliki selama ini tidak berguna bagi kehidupannya. Dan kemudian ketika dia selesai menjalani hukumannya selama 12 tahun, Frank kemudian meninggalkan hidup lamanya. Bahkan dia menggunakan keahliannya itu untuk hal yang positif. Dia membuat keahliannya itu untuk menolong banyak orang. Setelah Frank menjalani hukuman di penjara, diceritakan bahwa di dalam kehidupannya dia mengalami perubahan total. Apa yang dia lakukan, saudara, setelah dia menjalani hukumannya, dia bangkit kembali sebagai Frank yang baru, di mana dia membangun satu lembaga hukum resmi di dalam bidang keamanan dokumen. Dan menariknya lagi, Frank bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk tugas keamanan uang, karena dia punya keahlian untuk mengidentifikasi keahlian cek, surat-surat berharga dan segala macamnya. Dan tercatat, saudara, ada sekitar 14.000 lebih institusi yang mengadopsi program pencegahan pemalsuan cek yang dilakukan oleh Frank ini. Saudara, kita lihat betapa jahatnya hidup Frank saat itu, tetapi ketika dia sadar bahwa semua yang dia pernah lakukan itu adalah sia-sia, dia kemudian berbalik meninggalkan apa yang dia sudah lakukan di masa lalu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bulan Desember 2023 hampir habis. Mari kita berefleksi,
apa yang sudah kita lakukan di sepanjang tahun ini. Saya yakin kita semua bukan hanya merasakan sukacita, tetapi mungkin ada banyak kegagalan yang kita sudah lakukan. Ada banyak hal yang kita lakukan yang mungkin tidak menjadi berkat, tidak menyenangkan orang. Bahkan mungkin ada banyak hal yang membuat Tuhan kecewa di sepanjang tahun ini terhadap hidup kita. Tapi saudara, seperti yang Paulus katakan bahwa aku mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Aku melupakan apa yang di belakangku. Artinya apa saudara? Mari kita lihat, kita pikirkan kembali anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Kalau sampai saudara boleh menginjakkan hidup ini di akhir tahun 2023 dan kita diberi kesempatan lagi di tahun yang baru, mari saudara kita lakukan yang terbaik, kita bikin komitmen yang baru sebagai seorang murid Kristus yang hidup selalu menyenangkan Tuhan. Dan biarlah kegagalan yang kita sudah lakukan di tahun-tahun yang sudah berlalu, mari kita jangan putus asa, tetapi kita punya semangat karena Allah kita Allah yang selalu menuntun kehidupan kita. Anugerahnya besar, tapi jangan permainkan anugerah yang besar. Mari gunakan anugerah yang besar itu untuk kita hidup lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Sehingga kita siap mengawali tahun 2024 dengan anugerah dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin.